Ngobras, ngobrol bareng Sultan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari ini kita kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng Sultan. Tepuk tangan dong. Lagi ngopi loh, dikagetin. Maaf ya, maaf. Hari ini aku punya tema yang seru nih, karena kebetulan banyak teman-temannya The Sultan itu DM kita. Ini Wih. dari klien kita. Di ginseng, keren nih. Ada kopi ginseng. udah bikin di sana. Ada ya? Thank you, terima kasih buat klien kita. Buat teman-teman nih yang pengen dipromosiin, boleh kirim-kirim ke The Sultan. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk tema kita hari ini kebetulan banyak nih teman-teman dari The Sultan DM ke Instagramnya kita. Mereka bilang, Kak mau dong ceritain atau Kak cari tema yang lain, dan paling terbanyak untuk temanya adalah masalah PKWT. Itu sedih banget. Dia tadi nunduk, gak sedih. PKWT Merenung. ini pertanyaan-pertanyaan masih aduh deg-degan saya. Nah, itu masalah. Sudah mendadak sih. Kenapa? Ya, Kan gue belajar seru dulu dong. dong. Kan belajar berdasarkan pengalaman, Kak. Iya, aduh. Bener ya? Nah, Experience lagi ya. benar. Karena kita butuh experience, tidak hanya teori. Kalau teori kan semua bisa belajar ya, tapi experience kan itu berbeda dengan teorinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak nafas lagi sih. Berat banget. Iya, bener banget. Kadang karena kita praktisi agak-agak miring-miring dikit. Harusnya yang berat tuh gua. Iya. Selalu menghadapi dabe. Aduh. Bener-bener. Itu ciri khasnya Kadabe gitu ya. Oke, kata-katanya ya. Oke, kebetulan kemarin ada beberapa pertanyaan nih yang udah aku rangkum. Karena ada para praktisi, di sini ada Kak Anggoro, ada Kak Dika, pas banget mau aku tanya-tanya deh masalah PKWT. Paling dasar dan paling banyak yang nanya adalah PKWT itu apa sih? Gitu. Buat teman-teman yang masih baru-baru nih, biasanya masih belum begitu paham arti dari PKWT. Boleh Kak Dika, menurut Kak Dika, apa sih ini maksud sama PKWT? PKWT. P. Apa? Yang gampang kita skip dia dulu. Sesuai usia kan ya. Sesuai usia. Kayaknya apa Kak? Ya, apa ya? Serius ini. Perjanjian ini kerja. P-nya perjanjian. Perjanjian. Kerja. Ya. Ada lah pokoknya gitu. Jadi kita jawab ya. Kita jawab. Jawab ya, nanti kita kasih lagi. Berarti PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Iya. Nah, PKWT itu biasanya diberikan untuk karyawan level apa, atau memang dari pertama kok bisa di PKWT kan, seperti itu menurutnya. Itu diatur. Kan saya udah jawab. Jadi takut ya. Boleh. Ya boleh lah ya nih saya mau jawab. Nah, PKWT itu dasarnya apa Kak? Dasarnya dong, Boleh. Dasarnya ya. Ya, dasar dari PKWT itu apa? Boleh nih Kak Dika atau Anggoro yang jawab. Gue ya. Iya dong. Ya, jangan Biar kurang. sama. Gue tadi pura-pura gak boleh ngajak ke sana. Iya. Akhirnya untung lu bisa jawab juga. Malu-malu banget. Ya, PKWT nggak dilihat dari level sih. Oke. Ngelihat dari sifat kerjanya. Oke. Jadi kalau kita ngacu ke regulasinya, itu bisa dilihat tuh di PP 35. Kalau sekarang ya PP 35. Di situ ada, kita buka PP 35 udah muncul tuh langsung di bab 2 tentang PKWT gitu ya. Di sana bisa dilihat sifat kerjaan itu ada 3 yang bisa di PKWT kan. Itu pekerjaan sekali selesai atau waktunya cepat gitu ya, bisa ditentukan. Terus juga pekerjaan yang musiman, terus sama proyek baru biasanya tuh
Jadi itu bisa untuk di PKWT-kan. Kalau anak-anak sekarang bilangnya anak Gen Z gitu ya, karena yang bapak sana kan kolonial, kolonial, milenial, terus Gen Z gitu ya, sama Alpha gitu. Nah bapak itu kolonial, Alpha, Beta dong. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya Alpha Maret itu klien kita Itu juga. klien kita juga, ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya karyawan kontrak lah, gitu ya, jadi kontrak kerja, gitu. Jadi ya itu ada 3 sifat, jadi nggak ngeliat levelnya. Gitu. Kita ngeliat sifat atau jenis pekerjaannya, gitu ya. Itu sih kalau jadi dasarnya. Jadi tidak berdasarkan level, tapi dilihat jenis pekerjaannya, pekerjaan apa saja yang bisa di PKWT-kan seperti itu ya. Yang paling Kak? utama itu kalau Oke. kita ngacu ke regulasi itu. Oke, berarti tidak semua bagian bisa di PKWT-kan ya Kak? Ya. Iya. Oke. Yang sifatnya terus menerus itu sesuai dengan aturan, sebaiknya kalau sesuai aturan nggak boleh di PKWT-kan, nggak boleh kontrak. Karena kalau bicara PKWT kan waktu tertentu, berarti ada batas waktu selesainya kapan. Nah, itu kalau yang sifat terus menerus, berarti itu tidak tertentu waktunya. Jadi dia bisa berjalan terus. Kalau di ini bahasa kerennya PKWTT. Kalau kata gen milenial, kan gua kalau bilang gen apa, mudah jenggot nggak enak ya kan. Itu karyawan tetap. Oke. Gitu. Karyawan tetap PKWTT. PKWTT. Oh, jadi beda ya PKWT dengan PKWTT. Iya, beda. 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 Kalau yang PKWT itu adalah kontrak, PKWTT itu adalah tetap. Kontrak dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Oh, ya. Ada Waktu perjanjian tidak kerjasamanya, tertentu. kan? Oke. Ada perjanjiannya, tapi waktunya tidak terbatas, dia sifatnya terus menerus. Dan itu harus tertulis ya Kak? Harus. Harus. Harus tertulis. Berarti ada di dalam regulasinya dijelaskan. Ada. Ini nih. Ya. Suka mendadak. Kalau karena gua tadi kolonial, berarti gua ke undang-undang 2003 aja. 2013. 2013. Kan kolonial. Nomor 13 kan 2003. Itu ada Iya kan? penjelasannya kayak. Ada pasalnya pasal 57 kalau nggak salah ya. Pasal 57 sampai 59. Karena HR harus hafal tuh, Iya. 57 59 tuh PKWT. Itu ada satu pasal ayatnya, lupa ingat, ntar coba cek ya. Iya. Ya Aisyah ya cek ya. Pokoknya di pasal 57 itu tertulis kalau nggak salah sih ayat pertama harus perjanjian PKWT itu harus tertulis. Terus dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau nanti ada satu perusahaan yang pakai 2 bahasa, kadang-kadang ada perusahaan asing ya, 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau nanti bermasalah atau ada yang ambigu, maka menetapkan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai. Jadi PKWT itu diatur di undang-undang. Pasal 57 sampai dengan 59 Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu Gitu. regulasinya ya, kayak Regulasi. ada ya. Jadi harus jelas ya. 2003. Udah lama kerja nggak ada. Ini kan praktisi. Udah lama. Kalau salah dikit wajar. Salah dikit wajar. Manusia kan. Iya. Benar-benar. Tapi kalau salahnya banyak ya jangan. Jangan. Ya. Jangan. Jadi dikit-dikit aja gitu. Nah, PKWT itu berarti kan sudah diatur di Harus tertulis. dalam harus tertulis dan diatur di dalam regulasi. Berarti perusahaan mengetahui isi dari PKWT tersebut beserta karyawannya. Ya nggak? Iya betul. Nah, wajib nggak ya untuk karyawannya memiliki kopian dari kontrak tersebut? Nah, gimana tadi Kak? Baru menurutku. Lempar lagi. Ya kan lebih baiknya perjanjian kerjanya itu rangkap 2. Jadi pihak pertama biasanya itu perusahaan atau pengusaha gitu ya, itu punya satu rangkap gitu ya. Nah, karyawannya itu juga memiliki satu rangkapnya lagi gitu supaya ada transparansi di sana gitu. Kan di di kontrak kerjanya itu
diatur bagaimana hak dan kewajibannya supaya semua pihak bisa tahu. Kalau lupa tinggal baca lagi gitu kan. Durasi kerjanya pun, durasi kontraknya juga tertera di sana gitu. Jadi kedua belah pihak harus mempunyai atau pegang ya kontrak kerjanya gitu. Jadi harus kalau, memiliki lah ya. Kalau memang ada yang udah tanda tangan kontrak nggak dikasih, minta sama HRD-nya. Oke, wajib diminta. Iya. Kalau sampai HRD-nya tidak memberikan dengan alasan lupa, belum sempat ditandatangani, nah itu bagaimana cara karyawan tersebut mendapatkan hak tersebut? Hak pertamanya kan punya kopiannya lah ya. Itu bagaimana Kak? Pertama ke ruang HRD dulu kan. Iya, Jangan pasti dia ke ruang HRD. Berangkat dulu dari rumah. itu dari rumah ya. Ya Allah, pening. Parkir terus masuk ke. Ya Allah, Kalau naik angkot ya pening. langsung jalan ke ruang HRD. Lama ya. Kayaknya keburu pulang loh semua. Ketemu HRD-nya, tanyakan haknya. Jadi karena tadi secara kontrak kan secara aturan harus tertulis, artinya kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui isinya tuh, hak dan kewajibannya, terus durasinya kapan, supaya tadi disampaikan Kak Dika, sebaiknya dia dibikin warangkat supaya kalaupun ada yang terlupa atau ada yang kelewat bisa saling mengingatkan. Jadi minta, karena itu hak yang memang seharusnya dipegang oleh pekerja. Gitu, minta pelan-pelan minta. Nah, tadi kan bahas nih Kak Dika sama Kang Goro membahas masalah ada hak dan kewajiban. Untuk kita bahas hak dulu nih Kak. Untuk karyawan PKWT itu mereka pertama berhak tidak untuk mendapatkan yang namanya THR. Terus yang kedua berhak atau tidak karyawan PKWT itu mendapatkan cuti. Gue dulu deh, karena memang nih kebetulan teman-teman kita banyak yang nanya berhak atau tidak, bisa dijelaskan? Jadi begini. Untung dia udah ngomong duluan. Kalau soal ini sih biasanya tahu. Nah, sebenarnya kalau bicara hak tidak ada perbedaan sebenarnya, karena yang membedakan hanya statusnya saja. Statusnya itu kan dilihat dari jenis pekerjaan, ada pekerjaan yang sekali selesai dan pekerjaan yang tetap, yang terus menerus gitu kan. Cuma kalau kita bicara haknya masih tetap sama, dari upahnya sama gitu ya, bisa dapatkan upah minimum gitu ya. Terus juga THR ya, kalau sudah melewati 1 tahun dan menghadapi hari raya ya, bisa dapat THR. Cuti ini pun sama, kalau sudah melewati 12 bulan berturut-turut bekerja gitu ya, tanpa putus, dia tetap bisa dapat hak cutinya juga. Jadi antara karyawan tetap sama karyawan kontrak ya, masih tetap mempunyai hak yang sama, nggak beda-bedakan. Berarti itu ingat ya teman-teman, haknya tetap mendapatkan THR jika dia bekerja 1 tahun atau 12 bulan full itu mendapatkan THR-nya, dan perhitungannya secara profesional ya Kak? Sebenarnya kalaupun belum 12 bulan atau 1 tahun tapi udah menghadapi hari raya gitu ya, itu bisa dihitung secara proporsional. Mungkin dia sudah melewati 1 bulan, jadi 1 bulan bekerja menghadapi hari raya, dia bisa dapat hitungan proporsional. Itu untuk THR. Nah kalau untuk cuti, nah cuti berarti mereka dapat setelah 12 bulan. Boleh mendapatkan. Kalau itu mereka tidak mendapatkan, boleh nggak mereka menanyakan tersebut kepada HR-nya? Sebenarnya nggak perlu ditanyakan kalau itu sudah clear di perjanjian kerjanya. Kan pasti kan tertuang kan, ada kewajibannya dia bekerja di posisi apa, mengerjakan apa, itu kan kewajiban itu. Haknya pun harus terstate juga sebenarnya di sana. Memang ada beberapa perusahaan yang state itu di perjanjian kerjanya, dia punya hak dapat gajinya berapa, gaji minimum contoh gitu ya. Yang sekarang lagi rame ini udah mulai serikat-serikat tadi banyak juga di depan kantor mau pengawalan upah gitu. Nah itu terus juga hak cutinya mau di state di perjanjian kerjanya itu lebih bagus gitu. Jadi semuanya clear, antara hak dan kewajiban clear, jadi karyawan nggak perlu nanya-nanya lagi ataupun HRD nggak perlu menjelaskan lagi.
Kalau itu sudah di stage di dalam kontraknya ya kan? Ya, kalaupun memang tidak tertuang di sana atau belum tertuang di kontrak kerja, itu sudah mengikat di regulasi undang-undang, udah normatif, udah mandatori lah ya. Jadi memang harus dijalankan, nggak ada alasan dari perusahaan, wah dia udah 1 tahun tapi jangan lu cuti. Ya, cuti boleh, cuma ada mekanismenya yang harus dijalankan. Ada mekanisme yang memang harus dijalankan seperti itu. Tuh, kalau dari sisi Ya jangan diem aja dia. Kalau dari sisi bukan merasa bersalah. Sisi kiri lu. Merasa bersalah. Sisi kiri lu sekarang. Sisi kiri sekarang. Ya karena tadi ada mekanisme, ada skema masing-masing di setiap perusahaan kan. Orang ngambil cuti karena waktunya nggak pas. Nggak pas tuh mungkin lagi tinggi tuntutan kerjanya, dia cuti. Gitu ya. Itu juga harus diatur skemanya. Jadi perusahaan juga bisa mendiskusikan, kalau pimpinan pasti kan ya bisa mendiskusikan kapan mau diambil atau menanyakan alasannya misalnya itu boleh. Yang pasti cuti itu hak, jadi nggak boleh nggak dikasih sebenarnya. Kalau nggak dikasih, karyawan berhak untuk menuntut sebenarnya minta ini cuti saya gitu, karena secara regulasi tadi udah mandatori gitu. Apalagi udah bertahun-tahun nggak dikasih cuti. Terus dia sakit, terus dia terus main potong aja, itu juga nggak boleh. Itu namanya zolim. Jangan zolim. Jadi lu pernah melakukan hal seperti itu? Zolim. Karena kalau udah bertobat kan? Udah tobat. Pas tahu baca undang-undang, saya langsung terharu, saya sedih saya. Kok saya melakukan hal yang salah, zolim. Terangkanlah. Berarti ya cuti itu jelas diatur, walaupun dia PKWT dia bisa mendapatkan haknya ya. Dengan cara ya mungkin dia bertanya terlebih dahulu ke HR-nya. Kalau HR-nya menjelaskan tidak dapet gitu, mungkin HR-nya perlu belajar lagi sepertinya. Iya betul. Tadi kan ada jangka waktu kan, tadi kan ada 12 bulan berturut-turut selama 1 tahun. Itu ada jangka waktunya. Nah, untuk PKWT sendiri itu ada maksimal jangka waktu yang karyawan tersebut bisa dijadikan statusnya sebagai PKWT. Nah, lempar sini. ini gue tadi baru baca. Buat refresh lagi kan. Jadi putusan MK yang kemarin kan, ada putusan MK, terus Undang-Undang Cipta Kerja di belajar nih, sebagai HR belajar. Ada mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003. Nggak, cuma rambut gua gini kan? Undang-Undang 2003 itu tentang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di situ menerangkan kalau berubah dulu kan di 2003 masa kolonial ya. Kolonial, sekarang udah maju. Masa kolonial itu kan ada pembaruan maksimal 3 tahun lah ya. 3 tahun terus ada pembaruan gitu ya. Nah, kalau di yang sekarang itu 5 tahun kontrak PKWT. Boleh 5 tahun. Artinya mau setahun panjang lagi itu bisa atau langsung atau ya pokoknya kalimatnya 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau lewat dari masa itu sudah harus dianggap tetap. Berarti pekerjaan terus-menerus kan. Gitu. Logikanya orang udah kerja 5 tahun masih kontrak terus, berarti pekerjaan kan nggak hilang sebenarnya. Nah, secara logika itu dianggap sebagai pekerjaan yang terus-menerus. Terus perbedaannya lagi, kalau dulu ada 2+1 ya masalahnya, perpanjangan sama 1 kali pembaruan yang gitu. Terus ada 30 hari dulu yang pembaruan yang masalah gitu ya. 30 hari baru bisa dia pembaruan 1 kali. Kalau sekarang 1 tahun, perpanjangan lagi 1 tahun, perpanjangan lagi 1 tahun bisa gitu. Tapi setiap kali perpanjangan ada hak tambahan tadi tuh, selain yang tadi cuti dan lain, hak kompensasi. Gitu kan, perusahaan kadang-kadang harus berhitung tuh, HR-nya harus tahuin kalau lu kontrak terus kita rugi loh Pak, minimal ada 1 kali kompensasi, 1 kali gaji, ya kan, kedua, ketiga, terus ada. Jadi dia dengan kerja alat sekarang enak sebenarnya. Zaman dulu kan kalau karyawan tetap nungguin bonus, belum tentu ada, ya kan. Kalau sekarang kontrak udah pasti dapat 1 kali. Iya.
panjang lagi kompensasi, hak kompensasi ada di part sebelumnya tuh. Iya, part sebelumnya masalah kompensasi. Jadi lanjut nih dari yang sebelumnya ke sekarang. Iya. Berarti walaupun PKWT habis kontrak wajib mendapatkan kompensasi. Kalau tidak boleh ditanyakan kenapa tidak mendapatkan kompensasi seperti itu. Nah, ada juga nih kemarin teman yang nanya perihal ketika PKWT tersebut 5 tahun, maksimal 5 tahun ya Kak ya. Nah, ada kontrak yang di stage di PKWT pertamanya itu contoh 1 tahun. 1 tahun kontrak habis, harusnya dia mendapatkan kompensasi. Iya. Tapi mungkin HR-nya lupa untuk menginformasikan bahwa kontraknya habis. Gitu. Kelewat lah. Apakah karyawan itu berubah statusnya walaupun 1 tahun kerja? Karena kan keterangannya kan 5 tahun ya. Gitu. Nah, itu gimana? Bisa dijelaskan, Kak Dika? Jadi ada karyawan kontrak 1 tahun, pekerjaan masih ada, gitu ya. Masih ada. Harusnya diperpanjang. Betul. Ternyata kelupaan. Terlewat lah. Terlewat. Oh, ngopi. Terlewat Lah sama HRD-nya. Itu kalau di bahasa medisnya ada kayak gitu. Apa tuh? Itu bukan HRD kayaknya dia aslinya bukan HRD. Kok bisa kawan gitu? Mungkin Ngapain aslinya aja? security dia. Iya. Harus security itu menjaga. Kan jaga keamanan bukan jaga aturan. Iya. Iya. Itu ada bahasa medisnya itu tolong dicari aja bahasa medis. Ada HRD kelewatan gitu ya. Ada. Biasanya pikun biasanya. Kalau nggak belum punya sistem dia. Ya, sistem bisa. Biasanya belum punya sistem. Masih konvensional lah ya. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk action plan-nya gitu ya, sebelum ke preventif, action plan-nya ya mau nggak mau sudah terlewat gitu ya, itu statusnya akan berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Karena kalau secara aturan di state juga bahasanya adalah wajib menginformasikan kepada karyawan 7 hari sebelum masa kontraknya habis. Oke, 7 hari ya Kak? Tuh, maksimal 7 hari sebelum. Jadi bisa 14 hari sebelumnya, 30 hari gitu ya. Jadi paling setelah telatnya 7 hari sebelum masa kontraknya habis itu sudah diinformasikan ke karyawan. Ini kontraknya akan habis gitu. Kita akan perpanjang dengan durasi sekian, nah itu bisa disampaikan. Jadi kalau memang sudah terlewat, tidak ada informasi sebelumnya, dengan kegiatan seperti itu bisa dipastikan statusnya akan berubah menjadi karyawan tetap. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan karena tidak mendapat informasi awal. Nah, kalau untuk preventifnya harusnya HR-nya punya sistem tadi, entah itu dengan dia buat list, dia monitoring setiap minggu ataupun ada notifikasi. Kalau dulu timnya Kak Anggoro itu bikin sistem di list nih siapa aja karyawan kontraknya, entah itu pakai Microsoft Office kah atau gimana gitu ya. Nanti muncul notifikasi 1 bulan sebelumnya sudah ada notifikasi ke tim HRD gitu bahwa oh ini karena ini akan habis masa kontraknya. Nah itu bisa untuk di follow up lebih lanjut. Jadi nggak akan kelolosan. Udah statusnya berubah, konsekuensi lanjutannya adalah tetap mendapatkan kompensasi. Betul. Jadi enak tuh. Jadi statusnya berubah yang tadinya kontrak jadi tetap, plus dia harus memberikan kompensasi juga. Ya, jadi kalau mau buat pencari kerja di luar sana, cari aja HRD dengan kondisi medis seperti tadi supaya menguntungkan. Iya, buat menguntungkan kalian gitu kan. Menguntungkan kalian tapi cukup merugikan perusahaan. Ya kalau satu mungkin betul. Kalau satu mungkin nggak ke detect ya. Tapi kalau misalnya banyak dalam waktu yang bersamaan, wah. Yang bikin rugi itu HR-nya. Iya, jadi HR-nya yang bikin rugi. HR-nya yang harusnya ditukar diganti. Tapi HR-nya harus ganti rugi dulu. Ganti rugi dulu enak aja udah bikin salah. Gitu. Iya. Oh berarti, tapi Kak ada masa tunggunya atau misalnya seperti ini dia terakhir tanggal 18 gitu kan.
Terus tidak ada konfirmasi nih sampai di tanggal 18. Di tanggal 19 sampai tanggal 20 baru ingat si karyawannya, kontrak saya udah mau habis nih. Itu berarti otomatis sudah berubah ya statusnya. Saya udah berubah. Kalau terjadi di lapangan, ini kan para praktisi nih ya. Terjadi di lapangan, HR-nya juga beringat. Dilewat tanggal 19, tanggal 20 dia beringat. Dia mengajukan untuk melakukan perpanjangan kontrak. Nah, ini case ya. Itu apakah diperbolehkan seperti itu? Pesan gua sih buat kayak gitu, bertobat lah. Bikin malu HRD aja. Udah salah kelewat, hak orang mau itu kan hak juga ya, menjadi perubahan status itu jadi hak tambahan juga gitu, hak lain lagi yang bisa diterima sama karyawan. Dia udah mendapatkan hak itu, tiba-tiba di-cut lagi gitu kan, ya tobat. Itu HRD cowok. Dua yang dirugikan, perusahaan rugi karena ada kompensasi. Terus salah satu sudah karyawan dirugikan karena harusnya dia sudah punya secara otomatis tuh kan, balik ke pasal tadi, pasal 57 undang-undang kan wajib tertulis. Ketika dia masih bekerja terus tidak tertulis, berarti kan itu sudah melanggar aturan secara otomatis, maka dia menjadi PKWTT misalnya gitu ya. Itu dirugikan terus si karyawan nih. Yang satu lagi perusahaan rugi, ada kerugian materi lagi, material. Mungkin banyak HRD yang masih konvensional, terus mungkin lupa, nggak ngerti Microsoft Office, nggak ngerti sistem gitu, masih jadi suka kelewatan. Kita makanya nanti bikin 2 rangkap tuh supaya bisa saling ngingetin. Kan udah diatur sama pemerintah. Pemerintah kan ngatur itu bukan cuma langsung bikin aja, dia pasti ada surveinya, ada analisanya. Artinya 7 hari maksimal, dia minimal 7 hari sebelum putus itu harus disampaikan supaya ada reminder nih, kebiasaan orang-orang ini bisa ditutup gitu. Jadi biar saling mengingatkan ya. Iya. Makanya kenapa kalau bisa kontrak itu 2 rangkap, baik pekerja ataupun perusahaan atau HR memiliki dokumen tersebut. Jadi untuk saling mengingatkan seperti itu ya. Tapi best practice ya, Ya, best practice ya. Ini best sih practice. sebenarnya rahasianya HR ya. Ini nggak pernah salah juga. Pernah kelewat. Tapi gini, Esnya gede banget ini. kadang kan ada perusahaan yang bikin HR-nya ngasih saran gitu ya, bikin perjanjian baru aja tambahan. Nah itu tadi berarti apa? Adendum perjanjian yang ada perubahan atau tambahan. Itu tadi ada bahasa medisnya tadi disampaikan tuh HRD ngaco lah pasti. Karena kalau dia meninggal bikin adendum atau surat baru itu, dia meninggalkan jejak bahwa dia itu lupa kan. Itu kalau sampai tanda tangan belah pihak, yang satu nggak mau tanda tangan, lapor ke Desnaker udah clear, so dia tetap aja kerja kayak biasa. Karena dia berhak menerima gaji sesuai dengan yang ada. Terus berubah ke PKWTT, hak pensiun, hak PHK dan lain-lainnya berubah ngikutin PKWTT kan. Kompensasi juga sudah pasti dia bisa minta gitu kan. Jadi secara karyawan menang banyak itu kalau sampai ada HRD yang bikin kayak gitu. Biasanya ini sih tanda kutip ya, HRD itu ngakalin. Bukan ngakalin ya? Kreatif. Bukan ngakalin, jahat. Saya nggak mau dibilang jahat. Kreatif. Kan misalnya telat nih, ternyata udah lewat 1 hari. Buru-buru ditelepon tuh. Jangan rame dulu, buru-buru telepon. Saya yakin kalau pengalaman saya pribadi, biasanya karyawan juga lupa biasanya kan. Kasih tau bro, aduh sorry banget nih, sebenarnya udah gue schedulein bulan lalu, ya kan? Bahasa HR. Janji manis. Kan lu biasa begitu kan? Iya, itu bisa HR tuh gitu, suka bawa janji manis. Termasuk aku. Daripada salah ngaco kan, oke bro, nih gue udah telat 1 hari atau 2 hari gitu ya. Yaudah, ini lu diperpanjang, kami terima kasih dulu, ya manis-manis lah ya. Terus sekarang kita perpanjang, terhitung sejak kemarin berakhir ya. Nah, dia kita situ kita tanda tangan. Gitu. Jadi secara legal buktinya tertuliskan semua kan, kalau hukum harus ada bukti ya. Iya. Harus punya kuat buktinya jelas bahwa ini tanda tangan di tanggal yang perpanjangan ya, di kontrak atau dibuat 1 hari sebelumnya misalnya kita buat gitu ya, untuk
kreatif tadi, Oke. mensiasati Mensiasati. supaya tidak dirugikan satu sama lain. Kan si karyawan juga nggak rugi, Iya, karena dia lanjut. karena dia lanjut, haknya kita kasih juga. Perusahaan juga nggak rugi kan, gitu. Termasuk HRD-nya Tidak terlihat. Nih, Ya, gitu ya. Tapi tetap ya lebih baik kita strike on the rule lah. Iya, Bikin harusnya regulasi. begitu. Tapi tadi sedikit tambahan lagi. Tadi kan kayaknya bilang ada addendum gitu ya. Iya. Itu kalau menurut gue sih agak kurang tepat. Karena kan addendum itu bisa dilakukan ketika masa kontraknya atau perjanjiannya Masih masih ada. berlaku. Kan perjanjian udah habis. Oke. Sudah selesai. Jadi kalau mau dibuat baru bukan addendum namanya, pembaruan lagi atau kontrak baru lagi. Kalau addendum itu ketika masa kontraknya masih ada. Masih ada. Berarti HRD-nya juga nggak tahu hukum itu. Sepertinya kayaknya gitu. Iya, Kurang-kurang kurang ada. paham tentang hal tersebut. Nah, itu kan tadi Kak Dika bilang addendum itu berlaku pada saat kontrak masih berjalan ya, adanya perubahan addendum. Ketika karyawan tersebut masuk posisinya sebagai contoh ya, berarti kan harus bisa di stage di dalam kontrak itu job desk, posisi dia apa, divisi bagian dia apa, kontrak dia selama berapa lama gitu ya. Contoh kita anggaplah 1 tahun dia kontrak, posisinya sebagai operator di bagian produksi. Nah, sebelum 1 tahun karyawan tersebut mungkin dianggap performance-nya baik gitu oleh perusahaan. Lalu mau dipindahkan dari operator, mungkin dinaikkan statusnya menjadi staff gitu kan, yang tadinya diproduksi mungkin mau dipindahkan ke divisi lain karena memang terlihat kemampuannya lebih di posisi yang lain gitu ya. Apakah harus merubah PKWT tersebut atau memang harus sampai habis dulu deh, kontraknya habis baru bikin PKWT baru gitu? Ini bisa tambahin lagi nanti. Cuma kalau menurut gue gini, kita balik lagi ke awal tadi yang kita sampaikan bahwa sifatnya untuk PKWT adalah pekerjaan yang ada 3 tadi, pekerjaan yang sekali selesai, terus juga musiman, sama pekerjaan baru ataupun proyek baru segala macam gitu yang memang jangka waktu kerjanya sudah bisa kita tentukan. Kalau memang mau dipindah, misalkan dia sekarang jadi operator gitu di salah satu divisi yang memang jadi kontrak di sana, kerjaannya bisa selesai 1 tahun, ternyata dia kinerjanya bagus, dia mau dipindah ke divisi lain. Kita lihat nih, divisi itu pekerjaannya, apakah pekerjaan tetap atau memang bisa sekali selesai, ada jangka waktunya. Kalau memang masih ada jangka waktunya, bisa kita perkirakan gitu ya. Ada proyek baru di divisi itu bisa untuk dilanjutkan, masih boleh lah gitu ya. Entah itu dilanjutkan kontraknya, tinggal diaddendumkan pada perubahan posisi atau divisi segala macam. Tapi kalau sifatnya dipindahkan ke divisi lain, sifatnya kerjanya itu tetap, lebih baik diselesaikan kontraknya. Kontrak diselesaikan, baru nanti entah itu diangkat atau menjadi karyawan tetap atau dipromosikan segala macam gitu ya. Jadi lebih baik diselesaikan dulu kontraknya. Nah, kita melihat sifat kerjanya, sifat pekerjaan. Diselesaikan kontraknya itu berarti dia harus selesaikan selama 1 tahun dulu gitu kan? Bisa di tengah jalan gitu, bisa dengan kesepakatan gitu ya. Kan Karena itu tadi ya. boleh ada kesepakatan, tetap ada konsekuensi yang konsekuensi ada hak ya. Yang harus tetap dibayarkan, termasuk kompensasi berarti itu Betul. masuk. Oke. Di sana. Mungkin ada juga beberapa perusahaan yang menerapkan sistem penalti gitu ya. Jadi kalau salah satu pihak memutus kontraknya di tengah jalan, ya salah satu pihak yang memutus itu memberikan penalti gitu ya, memberikan tambahan penalti gitu. Perubahan tersebut. Mungkin Kak Anggoro ada yang mau ditambahkan? Oke. Ini gede banget tuh kan kagak Berarti masuk sama kan. ya kayak gitu ya. Iya. Ini kagak masuk esnya ini. Esnya gede apa gelasnya kecilan ya? Berasa kecilan. Ya, atau gini, kadang di perusahaan itu PKWT-nya state jabatan atau posisi itu nggak detail tapi umum. Misalnya contoh bagian sebagai operator produksi misalnya gitu, atau sebagai operator aja. Nah, selama skup pekerjaannya sama sebagai operator,
ya tadi cukup dengan adendum aja misalnya gitu, atau cukup dengan SK bahwa ini operatornya posisinya seperti ini. Jadi di perjanjiannya tidak ada yang berubah nih, karena skop pekerjaannya dibikin general tuh di perjanjian kerja. Nah bisa juga yang tadi kayak Kak Dika, kalau emang ternyata di skop pekerjaannya berbeda, job desk-nya beda, nah, terus tadi kan kita bicara ini kan harus ada jangka waktu tertentu, entah project kah atau ini projectnya berubah, ya mau nggak mau itu harus berubah, harus buat perjanjian baru tadi ada atau tambahan adendum terpisah, termasuk hak-haknya juga harus kita disesuaikan, didiskusikan lagi gitu. Oke. Jelas ya buat teman-teman, itu ada perbedaannya ketika ada perubahan dari awalnya masuk sebagai operator tiba-tiba diangkat atau dipromosikan, dan itu juga harus jelas dalam kontraknya. Nah kalau misalnya Kak, si karyawan tersebut nih sudah bekerja dan sampai saat ini posisinya berubah, yang tadinya kita sampaikan sebagai operator terus dipromosikan mungkin ya, dan sudah jadi proses sebagai staff atau di divisi lain yang Kak Andika bilang, lihat skop kerjanya tetap berkelanjutan atau hanya proyek, ternyata itu tetap pekerjaan itu tetap, tapi statusnya dia masih PKWT nih gitu ya. Salah nggak sih perusahaan masih melakukan sistem itu gitu dalam waktu mungkin cukup lama, bertahun-tahun gitu, atau ada solusi nggak seperti apa? Mungkin ada yang kurang paham. Oh mungkin PKWT yang tadi yang dibilang paling lama 5 tahun, ya udah diperpanjang terus aja, event itu dia skop pekerjaannya sama atau beda gitu ya, yang penting 5 tahun nih, setahun lagi gitu Ya, kalau di aturan tadi Undang-Undang 13 pasalnya 57 sampai 59 itu bisa dibaca tuh teman-teman. Ya kan? Banget tuh. Belasan tahun jadi HR. Sombong bener. Terus kalau yang baru itu di Undang-Undang 6 2023. Cipta Kerja. Ya, penetapan Cipta Kerja. Judul panjangnya saya lupa. Terus ada PP 35 tahun 2021 ya, nah itu saya hampir lupa. 35 2021. Nah itu menjelaskan mengenai PKWT, alidaya, terus PHK. Nah, jadi ada hak-hak yang ada di situ, teman-teman bisa baca. Kalau dilihat dari aturan-aturan tadi kan tadi sampai sama tadi kan berkali-kali itu ada jangka waktunya, entah itu project, terus entah itu ada bentuknya sifatnya musiman atau sifat pekerjaannya tidak menetap, malah tidak terus menerus. Nah kalau itu tadi pekerjaannya terus menerus, sebenarnya itu tadi mungkin terlalu kreatif HR-nya, jadi nggak bisa ngingetin pengusaha, karena itu beresiko sebenarnya untuk pengusahanya kan. Jadi kalau masih sifat terus menerus, ya sebaiknya jangan tetap, sampaikan lah. Tadi kerugiannya kompensasi loh perusahaan, dia harus bayar. Kenapa nggak kita siapin terus menerus gitu kan? Jadi kalau memang tadi hampir 5 tahun itu sudah bukti bahwa pekerjaannya tidak hilang, terus menerus ada satu. Yang kedua bisa lihat dari bisnis prosesnya. Bisnis proses itu ada alurnya, mana sih pekerjaan utamanya, mana yang pekerjaan pendukung. Kalau bahasa kerennya core dan non core. Core of the core. Itu jadul banget. Siapa tuh namanya? Botak. Pintar tuh. Ya jadi harus lihat itu alur prosesnya. Kalau memang di proses yang utama ini, proses utama itu dalam arti bahwa ini proses yang tidak bisa digantikan, nggak bisa dihilangkan, dia harus ada. Berarti itu proses utama yang terus menerus. Jadi posisi yang ada di situ kalau bisa jangan PKWT. Kerugiannya tadi selain biaya ada kompensasi, yang kedua ilmunya kan, karena dia megang proses di produksi yang utama itu kan dia diajarin. Terus setiap perusahaannya punya kompetitor, semakin dia pintar, semakin lama experience semakin bagus, semakin expert, itu akan jadi nilai tambah buat kompetitor ngambil kan gitu kan. Kerugian kalau dia harus di PKWT 3 tahun hilang, pindah lagi, ilmunya dipakai di sana, harganya naik kan gitu kan. Jadi lihat dari bisnis prosesnya, selama masih sifat terus menerus, kenapa enggak gitu. Kita sampaikan ke perusahaan bahwa ini haknya adalah PKWT.
PKWT ya. Tetap karya tetap maksudnya. Ya kan? Gitu. Apalagi kalau udah 5 tahun terus. Betul. Orang kerja misalnya ada ya gitu ya, perusahaan yang 5 tahun. Kayaknya sih ada Kak. Kebetulan teman-teman banyak yang Dari teman-teman HR ya. Ya, teman-teman HR juga discuss juga seperti itu. Ya, sayang kan kalau misalnya 5 tahun terus diperpanjang lagi. Kalau nanti mungkin kita bisa bahas kalau netizen mau bahas mengenai alidaya ya. Oke, itu ada strategi lagi tuh biasanya. Oke, boleh. Jadi Di nextnya ya. iya. Jadi 5 tahun kalau memang itu ada dan nggak selama 5 tahun nggak berubah, berarti pasti itu pekerjaan utama. Ya. Gitu. Betul. Itu sih. Berarti memang dilihat dari bisnis prosesnya gitu. Dia pekerjaan utama atau bukan. Memang kalau itu pekerja utama, sayang kalau masih di PKWTK, lebih baik diubah statusnya menjadi PKWTT. Itu pasti ada benefit lebih, baik itu buat karyawannya dan buat perusahaannya. Iya. Gitu. Itu buat teman-teman. Nah, kalau misalnya nih Kak, mereka sudah menjalankan itu dengan kontrak yang tadi PKWT berkali-kali. Kak Anggoro juga menjelaskan ada sanksinya nih gitu kan buat perusahaan kalau terus menjalankan hal tersebut, apalagi cukup bertahun-tahun lah ya. Sanksi apa yang umum yang pasti bakal kena nih, baik itu ke perusahaan atau ke HR sendiri gitu, karena HR kan masih satu lingkungan kan sama perusahaan. Bukan kompensasi, sanksi apa yang mungkin timbul gitu. Jadi HRD tuh berat. Biar gua aja, lu jangan. Kayak slogan di baju ya, bajunya kita. Iya, sanksinya itu bisa gini, kalau secara personal pribadinya HR-nya ternyata secara kompetensinya terlalu kreatif, bukan terlalu kreatif itu ya. Under di bawah garis gitu ya. Aki jongkok kali. Itu artinya memang HR-nya bermasalah. Kalau HR-nya bermasalah itu bisa pernah ada satu teman HRD saya juga itu dituntut langsung personal sama karyawan-karyawan. Jadi nggak ke perusahaannya. Karena dia ngacu, ini perusahaan kan badan ya. Badan itu kan organisasi yang ada penggeraknya. Salah satunya pengusaha atau pemilik atau operational director-nya misalnya gitu. Itu bertanggung jawab penuh. Tapi tidak semua director atau pemilik kan paham ketenaga kerjaan. Jadi mereka secara hukum dibilang diadukan, tapi dia selalu bilang kita mau comply. Itu udah bahasa perlindungan hukumnya dia, saya mau comply. Jadi itu biasanya perusahaan nggak mau begitu tuh, pemiliknya atau direktur, kita comply, kita atau tenaga kerja begini macam-macam. HRD-nya ternyata beda nih, nggak nyampe ke peringkat dia harus comply gitu kan ya. Akhirnya dia tidak menyampaikan atau dianggap sama karyawan ada kutip bikin menjadi melanggar. Jadi harusnya gue PKWT ada kompensasi, ini nggak ada misalnya. Oh ini gue PKWT harusnya sudah 5 tahun terus gue masih kerja lagi, jangan tetap nih misalnya gitu ya. Ternyata dia dianggap sama karyawan bukan perusahaan yang melanggar, ini personal, itu bisa. Ada tuntut personal dan pernah dituntut personal pribadi di Jakarta Selatan dituntut. Jadi sanksinya bisa jadi teguran dulu, administrasi, bisa sampai dilaporin gitu ke dinas kerja secara pribadi. Gitu. Jadi HRD-nya yang dilaporkan secara pribadi gitu ya? Iya, HRD-nya. Oh, jadi bukan perusahaannya ya? Bukan perusahaannya, divisinya gitu ya. Itu bisa pribadi waktu itu di Jakarta Selatan. Nah, walaupun nanti ujung-ujungnya kan karena ini masalah kerja larinya ke PHI, tetap perusahaan yang akan maju kan. Nah, secara sanksi personalnya tadi kena dari perusahaannya, perusahaannya HRD-nya lah yang di SP dan lain-lain sampai dikeluarin gitu ujungnya. Kejadian yang saat ini jalan, sanksi untuk personal bisa. Nah, sanksi untuk perusahaan dari sanksi administrasi sampai sanksi SP dari dinas kerja ya, teguran, surat peringatan, bisa jadi penutupan, sampai penutupan karena ada hak yang hilang tuh kan, apalagi jumlahnya banyak gitu. Itu buat teman-teman HR, jadi kalian juga harus tahu
gitu loh, harus tahu, harus paham juga. Jangan karena melihat benefitnya lebih banyak ke perusahaan tapi mengenyampingkan gitu kan haknya karyawan, itu juga nggak benar ya kayak itu nggak benar. Jadi harus tahu, harus diajak juga diskusi, mungkin baik dari HRD-nya ke manajemen. Mungkin benar tadi manajemennya kurang paham masalah ketenaga kerjaan. Nah, fungsinya kita sebagai HR itu menyampaikan informasi tersebut seperti itu, biar sama-sama perusahaannya mengerti, paham, dan dia tahu aturannya. Sebenarnya ada lagi sih sebenarnya, dia oknum-oknum gitu ya, oknum HR gitu, yang memang dia bilang ribet lah buat comply gitu, ribet gitu ya. Ribet. Bro, lu akan lebih ribet lagi kalau lu nggak comply. Banyak masalah yang akan timbul ketika kita nggak comply gitu. Jadi nggak apa-apa kita ribet di awal untuk comply. Ada kepastian hukum di perusahaan gitu ya, perusahaan juga bisa berjalan dengan baik, karyawan juga bisa enak kerjanya kalau kita comply. Kalau nggak comply lu juga yang ribet. Ya, jadi jangan takut ribet, bilangin ya sama Iya, iya benar, betul HRD. Ingat tadi benar kata Kak Dika, kata Anggoro, jangan takut untuk menyampaikan, karena kalau semua dianggap ribet, kalian nanti ketika dapat masalah atau kasus itu akan lebih ribet berkali-kali lipat gitu. Banyak hal yang harus kalian kerjakan nantinya, jadi tidak fokus pada satu masalah, justru bisa merebet kemana-mana ya Kak gitu kan. Yang tadi masalah ini timbul, yang tadi cuma satu jadi tambah dan itu lo sendiri yang ribet gitu ya. Oke. Itu kan tadi kan ada hak dan kewajiban. Masih ada ya, satu lagi nih, ya? banyak banget gitu. Tapi udah kita sortir kok. Dan kan itu ada hak dan kewajiban. Haknya sudah dijelaskan. Terus sekarang nih kewajiban apa sih untuk karyawan PKWT gitu? Kan haknya udah dijelasin semuanya. Tinggal kewajibannya. Kewajiban apa aja tuh untuk karyawan PKWT yang wajib dia lakukan? Gampang. Cukup menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di perusahaan, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, apalagi menjalankan SOP yang ada di perusahaan. Itu kewajiban gampang. Jadi nggak usah neko-neko kerjanya. Benar, itu semua udah diatur ya Kak ya, ada di dalam peraturan perusahaan juga dijelaskan gitu. Jadi itu kewajiban yang harus dijalani. Kita tinggal kerja yang benar aja. Kerja yang benar aja. Dan tidak melanggar aturan ya pastinya. Gitu. Oke, buat teman-teman, untuk tema kita hari ini masalah PKWT kayaknya cukup. Mungkin kalau masih penasaran nih, pengen tahu lebih banyak lagi, boleh komen di YouTube kita atau DM teman-teman yang lain, DM mau tanya-tanya lebih seru lagi, kalian boleh mampir main ke tempat kita biar diskusinya lebih seru lagi. Oke? Sisa satu, PKWT nggak ada percobaan. Oh, oke. Nggak ada masa probation. PKWT tidak ada Masa percobaan. Tidak ada masa percobaan. Jadi ketika karyawan itu diterima di perusahaan dengan statusnya PKWT, itu tidak ada masa percobaan. Jadi langsung kontraknya PKWT. Seperti itu ya? Iya, langsung kerja dia. Oke, langsung kerja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton YouTube kita hari ini. Kalau mau tema lagi berikutnya, boleh komen-komen lagi di YouTube kita. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sehat selalu buat kita semua. Next, see you, bye!